Halo Aries, welcome to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang keajaiban. Keajaiban yang akan kamu rasakan saat ini ataupun dalam waktu dekat ya. Aries, ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Oke, kamu fokuskan ke kartu ini Aries, kamu rasakan energi kamu. Keajaiban apa yang akan kamu rasakan saat ini ataupun dalam waktu dekat ya. Oke, rasakan keajaiban apa yang akan kamu dapati di dalam waktu dekat ini. Keajaiban apa yang akan kamu rasakan. Ada kontrak, ada strategi, ada deceit, ada storm warning. Oke. Aries, di sini bacaan bersifat general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Ya, semoga ke depan akan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Oke, Aries, kita akan lihat di sini. Terlihat di sini ada storm warning, di mana kamu yang saat ini ataupun sebelumnya kamu merasakan bahwa ada suatu permasalahan dalam hidup kamu, baik itu dari segi percintaan ataupun dari segi keuangan. Nah, karena kehidupan ini selalu seperti itu ya, hanya dalam masalah percintaan, masalah keluarga, tidak jauh dari itu ya, dan dari segi finansial juga, kerja, karir. Nah, jadi kalau dilihat di sini kartu kamu mencoba untuk menyeimbangkan semuanya di sini. Menyeimbangkan kenapa? Ya dalam hal percintaan kamu, menyeimbangkan dalam hal keuangan kamu di sini. Ya, terlihat juga di sini ada deceit. Di sini merupakan ya satu hal yang dimana kamu sudah tertipu, gitu ya. Entah itu dari segi percintaan kamu, entah itu dari segi pekerjaan kamu, gitu ya, atau dari keuangan kamu. Bisa saja itu terjadi karena di awal ini kita melihat ya bahwa secara garis besar dari energi kamu saat ini dan keajaiban apa yang akan kamu dapatkan. Nah, di sini ada the garden and the gate, di mana di sini ada pintu yang kamu dapatkan ya, di mana kebahagiaan, harapan itu akan ada, selalu ada buat kamu. Walaupun kamu dari masa di mana kamu terpuruk ataupun kamu dikecewakan oleh satu hubungan dengan seseorang gitu ya, tapi masih ada kesempatan bagi kamu untuk lebih bahagia dari hari kemarin gitu ya. Jika kamu bisa berusaha di sini, bisa membuat dimana bahwa tekankan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu bahwa aku harus bahagia gitu loh ya. Karena wajar ya, dalam hidup itu roda itu selalu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas ya. Bagaimana kita menyikapi aja dalam hidup ini ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan tidak selamanya saat kita menderita ataupun saat kita terpuruk dari segi keuangan, kamu harus yakin bahwa akan ada kebahagiaan datang kepada kamu. Kenapa? Di sini juga ada ya, the garden and the gate, di mana pintu kebahagiaan itu selalu ada buat kamu sebenarnya. Jika kamu bisa kamu melihat ke depan, di mana bahwa ya aku harus berusaha mengejar masa depan gitu ya. Jangan kamu nyestek. Jika kamu terus merenungi, merasakan bahwa tidak bisa keluar dari zonanya kamu, nah itu yang akan membuat kamu merasa selalu terpuruk gitu ya. Selalu merasa bahwa
Kenapa ya aku selalu tersakiti? Kenapa ya tidak ada orang yang mungkin yang tulus kepada aku? Kenapa ya aku selalu ditipu gitu ya? Nah, mungkin bisa saja kamu dengan seseorang itu dalam menjalin hubungan, ya orang itu hanya memanfaatkan kamu, dia suka bohong sama kamu, bisa saja ya. Begitu juga dari hal keuangan kamu, pekerjaan kamu, mungkin kamu pernah ditipu oleh suatu apa gitu ya. Nah, itu gambaran di sini. Tetapi kamu jangan khawatir. Jika kamu sudah mengetahui hal itu ya, kadang Tuhan memberikan kita cobaan, sebuah jalan seperti itu agar kita kuat gitu loh, agar kita nantinya ke depan bisa menghargai. Nah, gimana kamu setelah kamu merasakan seperti itu? Apakah apa yang kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu tetap stay ataukah kamu tetap berlanjut jalan gitu ya? Nah, itu sebenarnya Allah, Tuhan melihat kita bahwa ada nggak usaha dari kita gitu ya. Nah, seandainya sudah usaha dari kita, sementara Tuhan sudah menunjukkan jalannya kepada kita, jalan di mana bahwa kesempatan itu akan ada. Jika kamu sudah mengetahui bahwa wah, aku punya kesempatan, aku harus bahagia, aku tahu ke depan itu aku harus akan bahagia. Nah, ya mungkin butuh kesabaran ya, atau butuh doa ya. Nah, karena di sini akan ada suatu keajaiban ya bagi kamu yang mungkin merasa bahwa kapan ya aku akan merasakan kebahagiaan, kapan ya aku akan merasa perubahan. Nah, sebenarnya tanpa kamu sadari, perubahan itu sudah ada. Tuhan itu sudah memberikan kepada kamu. Nah, kesempatan, harapan kamu itu sudah diberikan kepada kamu. Tinggal kamu gimana memanfaatkan itu, menyikapi itu ya. Seperti apa menyikapi itu? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah berikan jalan kepada kita. Nah, ini loh kesempatan buat kamu. Nah, ini loh tinggal kamu yang bisa mengelola semuanya gitu. Nah, bahan mentah udah kita kasih nih. Tinggal kamu, bagaimana kamu bahan mentah itu bisa menjadi yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi ya keajaiban yang akan kamu rasakan itu sebenarnya sangat banyak sekali ya. Kayak kamu, Tuhan memberikan kamu itu berbagai kesempatan gitu ya. Akan banyak nih peluang bagi kamu yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau dari masalah keuangan finansial kamu atau karir kamu mungkin saat ini lagi menurun ataupun ya agak terpuruk gitu ya. Tapi Tuhan di sini memberikan suatu kesempatan kepada kamu di mana ya ada peluang buat kamu untuk bisa bekerja gitu ya. Entah itu di suatu perusahaan ataupun bisnis kamu mulai meningkat saat ini, dan kamu kayaknya mulai membuat strategi di mana melakukan ya kontrak-kontrak atau kerjasama dengan orang. Nah, itu di sini ada kontrak di mana bahwa kamu saat ini sudah mulai menyeimbangkan semuanya, dikarenakan ada bantuan ya dari seseorang gitu ya. Itu merupakan suatu keajaiban di mana Tuhan memberikan jalan untuk memperbaiki semuanya gitu loh ya. Tinggal kita yang menyadari itu. Nah, mungkin ini ada orang yang datang kepada kamu menawarkan suatu kerjasama atau menawarkan bantuan gitu ya. Nah, itu harus kamu apa ya? Harus kamu benar-benar manfaatkan kesempatan itu. Benar-benar harus kamu bisa lihat bahwa ya mungkin ini peluang bagi aku untuk bisa memperbaiki semuanya gitu ya. Nah, itu terlihat di sini. Dan juga dari segi percintaan kamu akan ada seseorang yang datang, karena di sini ada harapan, di sini ada kontrak. Seakan-akan kamu itu akan berkomitmen dengan seseorang gitu ya. Dari keterpurukan kamu, dari rasa sedih kamu, di sini ada storm warning ya. Kamu akan bisa bahagia. Kenapa? Ada seseorang yang akan menawarkan suatu hubungan dengan kamu. Dan itu yang membuat kamu merasa bahwa wah, aku semangat lagi. Aku ternyata punya strategi lagi gitu ya. Nah, akhirnya peluang-peluang kebahagiaan kamu itu muncul. Nah, itulah keajaiban yang akan kamu rasakan di sini, Aries. Oke? Dan kamu juga harus hati-hati ya. Ya mungkin pernah kamu alami ya, yang kamu di mana menipu gitu ya, ataupun di sini orang baru yang datang kepada kamu juga harus cari tahu siapa dia. Ya, jangan sampai kamu terjadi hal-hal yang mungkin pernah orang lain lakukan kepada kamu dulunya gitu ya. Nah, itu. Oke, Aries, kita akan lihat di sini. Seperti apa selanjutnya cerita kamu. Dan kamu harus ingat ya,
buat Aries di sini ya, jangan terlalu kamu pikirkan hal-hal mungkin yang sangat membuat terpuruk, karena jika kamu terlalu pikirkan, kamu nanti juga bisa depresi, kesehatan kamu juga terganggu, ya kan? Jadi dibawa enjoy, bawa sadari bahwa wah ini hidup, harus kita jalani, harus kita terus berjalan. Jangan kita menoleh ke belakang, gitu ya. Boleh menoleh ke belakang jika itu bisa dijadikan sebagai motivasi buat kita ya. Nah itu sih. Oke, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Dan jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek dan dicek di kolom deskripsi. Kamu sesuaikan aja ya dengan case-nya kamu, karena kita selalu lampirkan beberapa readingan ya di kolom deskripsi. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Keajaiban apa lagi yang akan kamu dapatkan di sini buat Aries? Oke. Ada Seven of Cup. Ada Temperance, sama ya kartunya. Ya mudah-mudahan ya. Page of Swords itu kebahagiaan akan kamu rasakan. Ada di Hierophant. Ada King of Swords. Nah, terlihat di sini ya, ada elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen api Cancer, Pisces, Scorpio, dan juga ada di sini Temperance, Sagittarius. Page of Sword ya, masih elemen udara. Oke. Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini ya, Aries. Dimana di sini kamu akan mendapatkan satu keajaiban, bahwa akan ada beberapa orang di sini yang akan mendekat ke kamu setelah mungkin kamu merasakan penderitaan atau kesedihan atau dikhianati. Nah, seseorang itu akan datang kepada kamu. Gimana? Itu kamu dapatkan dari ikhlasnya kamu menerima cobaan yang ada gitu loh. Dari sisi spiritual kamu, dimana kamu berkeyakinan bahwa ke depan aku akan bisa lebih bahagia lagi gitu ya. Dan kamu di sini terlihat juga sisi spiritual kamu itu membangkitkan semua semangat kamu, emosi kamu ya. Jadi ada halnya di mana kamu di sini merasakan kehadiran seseorang itu dikarenakan Tuhan gitu ya. Tuhan memberikan jalan, memberikan orang-orang yang mungkin akan bisa melihat kamu, yang akan bisa menghargai kamu, yang akan sayang kepada kamu. Karena terlihat di sini ada Seven of Cup ya. Seven of Cup ini adalah merupakan hal ya, banyak sekali yang kamu pilih di sini. Ya bisa dikatakan ada beberapa orang ya. Nah, yang mungkin menyukai kamu gitu. Nah, itu kamu harus bisa memilih dan memilahnya. Gimana ya? Orang ini seperti apa? Orang ini seperti apa? Ada sebagian dari mereka itu orang yang bijaksana, orang yang ya bisa dikatakan ya sudah mempunyai power, tapi itu mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia. Entah itu dari perbedaan dari segi umur ya, usia, atau di sini ada perbedaan dari segi keyakinan gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu harus bisa menentukan pilihan kamu di sini. Ya otomatis kita akan memilih yang baik ya. Siapapun pasti ingin memilih seperti itu. Disitulah kamu mencoba untuk menyeimbangkan semuanya ya. Dan hidup kamu sudah mulai seimbang ya di sini. Ya itu merupakan satu keajaiban. Dimana kamu ya dari segi finansialnya kamu saat ini sudah mulai membaik gitu loh. Membaik arti kata ya dari segi karir kamu ya mungkin sudah mapan ya, pekerjaan ya. Nah, semua itu memang semuanya ada harapan kamu, ada peluang di sini memang ya buat kamu. Jadi tinggal kamu yang memanfaatkan peluang itu, melihatnya kondisi dan situasi ke depan gitu loh ya. Nah, itulah di sini terlihat dimana bahwa kamu selalu menjalankan sisi spiritual kamu, dimana kamu ya saat ini ya mungkin sejak ada masalah ya terjadi sama kamu, ya dulunya mungkin kamu lalai sama Tuhan ya, sekarang kamu sudah meningkat hal itu. Kamu lebih memasrahkan kepada Tuhan,
lebih meminta banyak kepada Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, itu sangat betul sekali ya. Karena kita manusia itu harus berharap kepada Tuhan, siapapun Tuhan kamu. Jangan kita berharap sama manusia, itu akan merugikan kita ya. Jika kita berharap kepada Tuhan, itu sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena semua ini Tuhan yang memberikan gitu ya. Nah, disinilah sisi spiritual kamu terlihat, di mana kamu udah pasrah. Saat kamu jenuh ya, saat kamu pengen pergi dari suatu masalah, kamu terus mengarah kepada Tuhan, di mana bahwa kamu ya curhat kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku seperti ini, aku minta solusinya seperti apa, aku minta aku ya ditunjukkan jalan keluar. Nah, ternyata Tuhan memberikan semuanya, karena kamu sudah yakin bahwa Tuhan inilah maha semuanya gitu ya. Jadi kamu Aries ya, apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah kamu alami semua ini, nah itu hanyalah sebuah perjalanan hidup kamu yang bisa menjadi motivasi buat kamu, yang bisa menjadi kamu kuat ya, seseorang yang mengerti, yang menghargai hidup. Nah itu, jadi jangan kamu sesali, aku kenapa ya kok merasa sedih terus, kenapa aku nggak pernah ketemu dengan orang yang baik gitu ya. Nah, coba introspeksi diri kita dulu, apakah kita sudah baik? Kadangkala apa yang kita lakukan itulah yang akan kita tuai, seperti hukum karma. Jadi lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan tanpa batas lah kamu melakukan itu, karena Tuhan akan memberikan juga balasan kepada kita. Bukan orang yang kita berbuat baik kepada dia yang membalas kita, bukan, tapi Tuhan yang akan balas kepada kita. Jadi selalulah berbuat baik. Kita introspeksi diri kita. Nah, keajaiban itu datang ya dengan apa yang sudah kita perbuat gitu loh. Apa yang sudah pernah kita perbuat di dunia ini. Nah, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Keajaiban jika kita sudah melakukan hal yang benar, hal yang baik ya. Seperti itu. Aries. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Aries. Apalagi yang akan terjadi, atau kita bisa apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita ini? The Cheshire di sini, The Cheshire deck. Wow. Di sini akan ada seseorang merasakan bahwa ketertarikan sama kamu. Ketertarikan yang seperti apa ya? Bisa dikatakan ya dia menyukai kamu. Dari segi fisiknya kamu, dari segi kebaikannya kamu, dia menyukai kamu. Jadi di sini dia menunggu waktu untuk bisa mengikat kamu. Wow. Jadi inilah kesimpulannya ya. Mana tahu dari penderitaan kamu, dari kesedihan kamu, dari cerita kamu di sini ya, kamu akan bisa menemukan seseorang yang mungkin benar-benar ya menjadi belahan jiwa kamu. Engagement ring di sini akan ada ya seperti union ya, dimana kamu akan bisa bertunangan atau menikah dengan dia ya, seperti ada chemistry, ada ikatan batin kamu dengan dia ya Aries. Jadi ini sebenarnya yang terjadi. Jadi jika kamu bisa merasakan bahwa ini hidup harus aku lalui, ini hidup aku harus bisa bangkit, ini hidup aku harus bahagia ke depannya gitu loh. Inilah yang akan kamu dapatkan jika kamu sudah berpositif thinking gitu. Jangan terlalu overthinking, dimana bahwa wah aku sering dibohongi gitu, aku sering tuh dikhianati oleh orang-orang, tidak ada pernah orang yang baik. Nggak perlu kamu merasa seperti itu, menyesal semua seperti itu ya, mengeluh seperti itu. Karena saat kamu sudah melepaskan semuanya, mempasrahkan semuanya, mengikhlaskan semuanya, disitulah kamu akan mendapatkan satu keajaiban. Akan ada seseorang di sini ya, bisa saja ini orang ini akan menikahi kamu. Kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus. Tapi memang butuh proses kadang-kadang ya. Kadang ya gitu, itu tadi kita ditemukan dulu dengan orang yang salah sebelum kita menemukan orang yang benar gitu loh. Nah itu, karena itu suatu pelajaran sih buat kita. Jadi segala sesuatu itu harus kita pikirkan bahwa positifnya aja gitu ya, ambil hikmahnya gitu ya. Oke, buat Aries, disinilah kesimpulan bagi kamu ya. Mudah-mudahan kamu akan bisa menemukan orang yang pantas buat kamu, orang yang cocok buat kamu, orang yang benar-benar tulus sama kamu, yang tidak ada mengharapkan sesuatu imbalan yang lain dari kamu ya.
Nah, itu di sini terlihat sangat jelas sekali ya bagi Aries. Oke, semoga Aries bisa terhibur dan bisa bahagia nantinya ke depannya. Sampai ketemu lagi Aries, dadah.